pemerintah mengumumkan untuk pertama kalinya terdapat 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dilakukan, mulai dari social distancing hingga diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Hal ini tentu berdampak besar bagi kegiatan ekonomi rumah tangga. Lalu, bagaimana informasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Perasaan cemas akan keberlangsungan hidup mulai dirasakan. Kegiatan perekonomian yang kian merosot menjadi salah satu alasannya. Dari data BPS, ekonomi Indonesia kian mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2018, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,17%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan, hanya tumbuh sekitar 5,2%. Bahkan dilansir oleh liputan6.com pada tahun ini, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84% pada kuartal pertama. Hal ini sangat menurun tajam apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Bertahan dengan situasi seperti ini memang sangat sulit. Seorang ibu rumah tangga perlu bisa mengatur pengeluaran di masa pandemi ini. Dengan jumlah pemasukan yang sedikit akibat dari penghasilan yang menurun, sedangkan biaya kebutuhan sehari-hari yang dikeluarkan tidak sedikit. Terlebih masalah biaya pendidikan. Mulai dari tidak berjualan sampai penghasilan yang menurun drastis akibat dari pandemi ini. Bahkan mereka harus meminjam ke sana kemari demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini semenjak ada corona begini nih, jadi penghasilan saya turun drastis, tidak ada penghasilan sama sekali. Malah buat sehari-hari aja udah minjem ke sana kemari. Nah sekarang tuh udah mulai buka lagi, cuman yang belum stabil lah gitu. Jadi buat penghasilan sedikit buat nutupin utang-utang yang kemarin. Semenjak ada virus corona, dampak penghasilan sangat menurun. Sampai saya tutup warung selama 1 bulan. Sekarang sudah mulai buka lagi normal, tapi penghasilan tidak semaksimal kemarin. Seiring menjelang tahun ajaran baru sekolah, tentu para orang tua perlu memikirkan biaya pendidikan anaknya, yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Dengan keadaan sekarang, penghasilan orang tua yang menurun bahkan sampai tidak dapat bekerja, tentu menjadi kecemasan sendiri bagi para orang tua. Ya tentu cemas. Sebabnya anak saya sekarang lulus SMP, mau diterusin ke sekolah menengah atas, ditambah lagi pesantrenin, jadi biayanya double. Ditambah lagi perekonomian saya, keluarga saya belum stabil. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nancy, adiknya yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas tertentu, memerlukan biaya cukup besar. Terlebih, kegiatan belajar mengajar yang dirumahkan, kini menambah daftar pengeluaran keluarga. Karena harus membeli kuota, ditambah tak adanya pengurangan biaya UKT membuatnya berpikir keras untuk menambah penghasilan keluarganya. Dari kampus sendiri tidak ada kompensasi UKT, hanya memberikan keringanan. UKT bisa dicicil sebanyak 2 kali. Yang pertama itu 40% dan yang kemudiannya itu 60%. Dengan tidak adanya pengurangan ini, ditambah setiap bulan saya harus mengeluarkan kurang lebih 200.000 untuk membeli kuota. Tentunya hal ini menambah beban pengeluaran keluarga saya. Di tengah pandemi ini, kami sekeluarga harus bisa menghemat. Saya juga membantu suami saya untuk menambah penghasilan keluarga dengan berjualan kue melalui medsos. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari Subang, Jawa Barat. Widya Ningsih melaporkan.